Halo guys, balik lagi sama aku, Rifki Hadian. Kali ini aku udah ditemenin sama teman aku, namanya Vide. Kita mau ngomongin tentang keberhasilan dia masuk UI lewat SNMPTN. Dan nanti kalau ada pertanyaan, kalian bisa langsung tanyain ke Vide ya. Oke, mungkin bisa dikenalin dulu nih Vide. Namanya siapa, sekarang kuliah di mana? Oke, halo semuanya. Nama aku Elizabeth Widi Widiarti. Aku diterima di manajemen FEB UI. Vide, aku mau nanya nih. Dulu kenapa sih kamu milih manajemen untuk melanjutkan studi kamu? Pertama karena aku suka pelajaran ekonomi. Terus aku juga emang pengen ngelanjutin untuk terus belajar ekonomi. Terus juga didukung juga sama keluarga buat ngambil yang tentang ekonomi gitu. Jadi dulu aku sempat kepikiran antara akuntansi atau manajemen. Terus akhirnya aku milih manajemen. Nah, Vidi, aku mau nanya nih. Dulu perjuangan kamu buat mempertahankan nilai seperti apa sih? Apakah kamu orangnya yang biasa aja atau emang kayak udah ambis nih dari kelas 10 kayak, oh pokoknya aku tahun kelas 12 aku pengen masuk lewat SNMPTN atau kayak gimana? Sebenarnya aku bukan anak yang rajin-rajin banget, tapi emang udah kepikiran aja dari kelas 10, kalau bisa sih keterima UI lewat SNMPTN gitu kan. Terus habis itu aku ngelihat dulu nih pas semester 1 aku dapat peringkat yang lumayan, terus ya udah terus aku terusin belajar, terus aku lihat ternyata aku bisa nih survive, terus bisa dapat nilai yang bagus juga di sekolah gitu. Jadi punya harapan buat masuk lewat SNMPTN, jadi aku lanjutin aja gitu. Nah, dulu aku mau nanya nih, Dek. Dulu sebelum kamu milih manajemen, kamu sempat nyari-nyari nggak sih kayak, ada nggak ya alumni aku yang lulus di manajemen lewat SNMPTN? Iya, aku sempat nyari-nyari dulu, terus aku ngeliat juga pas satu tahun di atas aku tuh yang keterima berapa, terus aku juga, pokoknya aku ngeliat peluangnya. Berarti kamu bandingin ya antara nilai kamu dengan nilai senior kamu yang lulus lewat SNM. Iya, aku nanya-nanya. Yang aku mau tanya lagi nih, dulu kamu sempat ngelampirin sertifikat nggak sih ketika daftar manajemen ini? Aku nggak ngelampirin sertifikat. Sempat dakdikduk nggak ketika nggak ngelampirin? Atau kayak biasa aja karena yakin keterima gitu? Sempet dakdikduk sih, soalnya kayak ada beberapa temen aku yang punya sertifikat gitu kan, yang emang udah pernah lomba, segala macem, jadi bisa ngelampirin sertifikat. Sedangkan aku cuma ngandelin nilai sekolah doang. Tapi pas kamu milih manajemen nih, ada nggak sih teman kamu yang nilainya di atas kamu tapi milih manajemen juga? Pas aku sih nggak ada, tapi di bawah aku sebenarnya ada, di bawah aku dua tuh sebenarnya ada. Terus akhirnya kita kayak diskusi dulu gitu, soalnya biar nggak cekcok gitu. Jadi dibedain kita jurusannya gitu. Tapi akhirnya mereka nggak ngambil manajemen ya, milih yang lain gitu. Enggak, ada yang ngambil manajemen cuman lebih jauh gitu, jadi nggak terlalu deket sama aku. Tapi dari sekolah kamu yang lulus ke manajemen UI cuman kamu aja. Iya, Nah, terus aku mau nanya lagi nih. Kan aku sekalian ngasih gambaran nilai kamu kali ya. Nah, di sini nilai kamu menarik banget ya, karena kalau aku lihat nilai kamu selalu naik. Cuman mungkin di bahasa Indonesia aja yang turun sekali di semester 1 dan semester 2 dan di bahasa Inggris. sisanya naik gitu. Nah, Ya. ada nggak sih tips atau trik dari kamu gimana caranya bisa dapat nilai yang semenarik atau sebagus ini mungkin? Aku sebenarnya kurang bisa ngasih saran gitu karena aku juga jujur SMA tuh emang juga sering main gitu, tapi yang aku lakuin selama SMA kalau belajar itu, pokoknya kalau di sekolah tuh aku bener-bener merhatiin gurunya, terus kayak kan kadang-kadang ada yang suka malas ngerjain tugas gitu kan. Aku ngerjain nggak bagus-bagus banget sih kalau tugas, cuman ngumpulin itu yang kayak tepat waktu gitu. Pokoknya aku nggak pernah telat ngumpulin tugas aku gitu, tapi yang nggak bagus-bagus banget. Jadi seenggaknya tuh aku dapat nilai gitu. Ya itu sih. Terus juga kalau misalkan UTS atau UAS, aku tuh bener-bener kan karena di sekolah udah merhatiin tuh, jadi bener-bener kayak nge-review ulang gitu sebelum UTS atau UAS gitu. Terus aku mau nanya deh, kan kalau aku lihat ya dari semester 1 nih ke bawah tuh bisa naik terus. Kamu tuh emang di semester 1 kayak males atau emang usaha kamu sama nih dari semester 1 sampai semester 5 atau ada perubahan? Usaha aku kayaknya sama aja sih, cuman kayak dari kelas 10, aku tuh ngeliat temen-temen aku gitu kan, kelas 10 tuh temen-temennya pada santai gitu, jadi aku juga ikut santai. Nah, terus mulai masuk kelas 11, kayak aku sekelasnya sama temen-temen yang lumayan
lumayan pinter gitu, yang emang ranking-rankingnya di atas gitu. Pokoknya terus aku jadi terpacu juga gitu, kayak aku aku emang nggak rajin-rajin banget, aku juga sering males belajar. Maksudnya di rumah aku juga kayak jarang belajar gitu. Cuman aku tuh kayak ngerasa nggak, pokoknya kayak nggak boleh kalah gitu karena yang lain pada pinter gitu. Aku ngerasa kayak gitu. Mungkin terakhir sih Vide, pesan buat anak-anak kelas 12 nih yang sekarang yang pengen ngambil jurusan yang dia mau, tapi mungkin dari segi nilai atau saingan nggak begitu bagus gitu. Ada nggak pesan dari kamu? Kalau pesan dari aku, ini sebenarnya banget kayak aku sampai kelas 12 tuh masih pengen akuntansi. Sebenarnya masih pengen banget akuntansi. Terus abis itu, jadi pas kalau di sekolah aku tuh dibikinin ranking pas semester 5 akhir tuh dibikinin peringkat gitu dari peringkat 1 sampai peringkat 4. Jadi yang semester 5-nya tuh belum keluar. Nah, peringkat di atas aku nih kayaknya mau yang ada milih akuntansi gitu kan. Terus aku jadi, pokoknya aku ngeliat peluang yang ada. Terus aku juga kan yang nggak mau merjuangin akuntansinya itu, cuman aku juga ngeliat peluang kalau misalkan manajemen tuh masih bisa, terus juga itu masih di bidang aku juga, masih di bidang kesukaan aku juga, ekonomi. Oke guys, thank you banget yang udah nonton video ini. Tadi kita udah dengerin penjelasan Vide tentang perjuangan dia dan nilai-nilai dia lulus di manajemen UI. Kalau kalian mau nanya-nanya lebih jauh nih tentang manajemen atau tentang nilainya Kak Vide, bisa banget tanya di Instagram. Nanti akan kutulis Instagramnya di sini ya. Oke, kalian bisa nanya, bisa follow Kak Vide juga. Kalau udah aku mau bilang thank you banget udah nonton video ini. Hope you enjoy dengan videonya. Dan sampai jumpa di video-video kita yang selanjutnya ya. See you next time guys. Bye.